pembelajaran sehari-hari. Tapi nanti ada exciting baru. Oke, sekarang ya coba berdiri. Oke, masih ingat dengan semangat 1, semangat 2, semangat 3. Ingat ya? Oke, kita mulai ya. Coba. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Wah, asik. Oke. Nah, sekarang ada yang baru. Tepuk semangat juga tapi beda. Oke? Kalau misalnya gini Ibu contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Gitu ya. Oke, coba. Harus semangat. Oke. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Asik, bagus. Terima kasih, boleh duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu apa sih materi yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas adalah tentang gaya. Sekarang ada pertanyaan. Pernahkah kalian membuka atau menutup pintu? Setiap hari membuka dan menutup pintu di mana? Di rumah. Terus di mana lagi guys? Di sekolah. Terus ada lagi. Nah, coba kalian pikirkan bagaimana cara kita memindahkan suatu benda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Coba gimana? Diangkat lalu diambil, dipindahkan, gitu ya. Caranya untuk memindahkan sesuatu benda. Terus ada satu lagi. Nah, sekarang siapa yang tahu alasan kenapa buah yang jatuh dari pohonnya itu mesti jatuhnya ke bawah? Karena buahnya ada di atas, jatuhnya ke bawah. Kalau buahnya sudah di bawah kayak semangkanya gimana? Di bawah. Kalau jatuh? Iya, ke bawah. Ke bawah tetap ya. Oke. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan barusan ini kita berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang gaya dan jenis-jenis gaya. Nah, untuk tujuannya, kenapa sih kalian harus mempelajari materi ini? Tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa memahami konsep materi dari gaya dan jenis-jenis gaya. Kedua, nanti kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis gaya. Macam itu ada apa saja. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu nanti kalian mampu memberikan contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan konsep gaya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu punya sebuah lagu tentang gaya dan jenis-jenis gaya. Sebelumnya dijelaskan dulu apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda dan mempunyai arah dan besaran tertentu. Jadi tadi Ibu kan bertanya, pernah kalian membuka dan menutup pintu? Tentunya pernah. Kalau membuka pintu, misalkan pintunya di sini, itu berarti kalian sudah memberikan gaya. Menutup pintu juga memberikan gaya. Jadi gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan yang membuat suatu benda itu bergerak atau berubah arah. Itu gaya. Kemudian jenis-jenis gaya itu ada apa saja? Gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya elektrik. Itu jenis-jenis
pembelajaran tentang gaya dan jenis-jenisnya. Silahkan kalian simak. Halo teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggerakkan sebuah benda, kita membutuhkan gaya. Untuk mengubah kecepatan gerak benda pun, kita juga memerlukan gaya. Lalu, apa itu gaya? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Jenis gaya dalam fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sangatlah banyak ya teman-teman. Namun di sini kita hanya akan membahas beberapa macam gaya saja. Jenis-jenis gaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut bersentuhan secara langsung dengan objek yang akan menerima gaya. Contoh dari gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya itu. Contoh dari gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Berikut adalah penjelasan tentang macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot dilakukan atau digerakkan oleh makhluk hidup yang memiliki otot, sehingga gaya otot sering dilakukan oleh manusia. Setiap gerakan yang kita lakukan sebagian besar menggunakan gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan otot. Contoh gaya otot yaitu ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang dihasilkan benda bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Contoh lainnya seperti lampu yang menyala, lemari es, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja saja. Sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Contoh dari gaya magnet adalah menarik benda logam seperti jarum dan paku. Yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena terdapat dua benda atau lebih yang bergesekan. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman tanpa terjatuh. Contoh lainnya ketika kita naik sepeda, di mana akan terjadi gaya gesek antara ban sepeda dan aspal, dan lain sebagainya. Yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi sering juga disebut dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika melempar koin ke atas, maka koin akan jatuh ke bawah. Nah, jatuhnya koin ini dikarenakan adanya gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh lain dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang. Yang keenam, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah regangan yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak, seperti merenggang atau merapat. Itu membuat bentuknya dapat kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Contohnya seperti orang yang sedang memanah. Ketika hendak memanah,
seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panah. Anak panah tersebut tentu akan merenggang dan memunculkan daya. Contoh gaya pegas yaitu besi ayunan pada bayi yang elastis, sok motor, gelang karet, dan lain sebagainya. Oke. Nah, barusan kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang gaya dan juga jenis-jenis gaya, gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan gaya itu bisa berupa tarikan atau juga bisa berupa dorongan, gitu ya, yang nantinya bisa mengubah arah benda, gitu ya. Nah, jenis-jenis gaya tadi apa sudah? Ada apa saja? Gaya otot, oke. Terus gaya tegas, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek. Di video tadi sudah dijelaskan masing-masing dari jenis gayanya. Ulangi, gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh manusia dan hewan. Di sini manusia dan hewan. Contohnya, ini gambar apa? Anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, dalam bermain sepak bola ini tentunya dia menggunakan gaya kekuatan ototnya manusia, ya. Nah, sekarang yang ini gambarnya apa? Ya, di sini dia juga menggunakan gaya otot, menggunakan kekuatannya. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini gambarnya apa? Tani. Ngapain? Membajak sawahnya. Iya. Pakai gaya otot. Gaya ototnya siapa? Sapinya, hewan. Ya. Kemudian ini gambar apa? Delman. Pakai gaya otot. Gaya ototnya siapa? Kudanya. Jadi gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh manusia dan hewan. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain yang menggunakan gaya otot? Coba apa? Tadi di video juga ada mengangkat buku, oke. Ya, oke. Mengangkat kursi, pakai gaya otot. Oke, lanjut. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi pada benda elastis. Oke, sini ada benda elastis. Akibat adanya tarikan atau renggangan benda elastis, berarti benda yang kalau ditarik nanti itu akhirnya akan kembali ke semula. Itu contohnya. Tadi di video ada karet gelang. Atau enggak bahasa Maduranya apa? Kentang. Ya, itu benda elastis. Nah, contoh aktivitas sehari-hari yang menggunakan gaya pegas. Di sini ada gambarnya apa? Orang memanah pakai gaya pegas. Di mana benda elastisnya? Di sini ya, di panahnya ini ya. Terus kalau yang ini gambarnya apa? Pakai gaya pegas.
gambar apa? Anak sedang jatuh gitu ya. Kalau jatuh mesti ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Benda jatuh mesti ke bawah, dari atas ke bawah. Benda kalau kita lemparkan ke atas, jatuhnya ke bawah karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Lanjut, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua buah permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi dua bendanya itu saling bersentuhan permukaannya. Contohnya, ini gambarnya apa? Orang ngerem sepeda. Terjadi gaya gesek di mana? Di antara permukaan bannya dengan jalan. Terus kalau yang ini? Korek api. Terjadi gaya gesek antara batang korek api dengan ampasnya ini ya. Terus ini gambar tulis. Terjadi gaya gesek di mana yang terjadi gaya gesek? Permukaan buku kertasnya ya dengan pensilnya. Kemudian ini gambar apa? Membuka botol. Terjadi gaya gesek antara kulit gitu ya, permukaan kulit dengan permukaan tutup botolnya. Terjadi gaya gesek. Jadi gaya gesek itu mesti dua bendanya itu permukaannya saling bersentuhan. Kalau kita menggosokkan tangan, kedua tangan gini, ya itu sudah menggunakan gaya gesek karena permukaan dua bendanya saling bersentuhan. Lanjut. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Apakah masih ada yang tidak tahu magnet? Saya punya di rumah. Dapat dari mana? Beli di abang-abang. Bentuk warnanya juga bervariasi ya. Kalau di abang-abang ada yang bulat pipih gitu ya. Ada yang lonjong, warnanya hitam. Ada ya? Nah, magnet itu kalau didekatkan dengan benda besi tarik. Jadi magnet di sini ya sedang menarik besi, paku. Kemudian kulkas. Kulkas di mana ya? Di pintuannya gitu ya, pakai magnet supaya tertutup rapat. Kemudian yang ini gambarnya apa? Kompas. Biasanya dipakai di mana? Di hutan, di mana barat, di mana timur. Oke, berarti kompas dipakai untuk menentukan arah gitu ya. Biasanya kalau di tengah hutan kan nggak tahu mana timur, mana barat gitu kan. Jadi biasanya orang-orang itu pakai kompas. Nah di kompas ini dia ada magnetnya. Jadi kompas ini adalah alat yang menggunakan gaya magnet. Lanjut, ada Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh berbagai benda yang memiliki muatan listrik. Di sini ada kulkas masuk lagi. Iya, pakai listrik. Pakai listrik, dicolokkan supaya hidup. Tadi Ini juga pakai listrik. mana? Itu. Oh iya benar. Apa namanya? Laptop, layar besar. Ini proyektor. Proyektor. Ya, pakai listrik dicolokkan. Kalau nggak dicolokkan nggak ini. Terus ini gambarnya apa? Ya, pakai gaya listrik. Kecok lagi. Kecokkan. Jadi itu. Terus gambar apa ini? Pakai gaya listrik karena mengandung muatan listrik. Gambar yang terakhir. Pakai gaya listrik. Yang ibu pakai listrik enggak?
habis. Jadi ada gaya otot, ada gaya pegas, ada listrik, gaya gravitasi, magnet, gaya gesek. Tadi di video sempat disebutkan ada gaya tak sentuh dengan gaya sentuh. Gaya tak sentuh kalau bendanya itu tidak bersentuhan. Kalau gaya sentuh bersentuhan. Gaya yang menggunakan gaya
Oke. Maju semua. Ini dijelaskan. Apa itu gaya? Oke, silakan perhatikan kelompok satu mau presentasi. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda mempunyai arah besar tertentu. Gambar yang pertama menggambarkan orang mendorong batu. Gaya yang terjadi yaitu adalah gaya gesek. Gambar yang kedua adalah gambar memanah. Gaya yang terjadi yaitu adalah gaya pegas. Gambar yang ketiga adalah buah jatuh dari kelapa jatuh dari pohonnya. Gaya yang terjadi yaitu gaya gravitasi. Gambar yang keempat menggambarkan orang main sepak bola. Gaya yang terjadi yaitu adalah gaya otot. Gambar yang terakhir menggambarkan magnet. Gaya yang terjadi yaitu adalah gaya magnet. Oke, pertanyaan kelompok satu. Tunggu dulu. Ini barusan Rizky, kenapa Rizky? Barusan yang bisik-bisik ke ibu. Apa namanya Rizky? Bu, yang gambar yang pertama. Kenapa? Hah? Pakai gaya otot katanya. Yang pertama, yang mendorong. Kenapa ada pakai gaya otot? Karena Mereka melihatnya dari gesekan rodanya dengan permukaan lantainya. Kalau pakai gaya otot ya berarti pakai gaya otot juga. Mendorongnya menggunakan gaya otot. Gitu ya. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Egi. Ayo ke depan. Ke depan. gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda yang arah mempunyai besar tertentu. Oke, kelompok 1 perhatikan. Gambar yang pertama orang menarik tali. Gambar yang kedua orang main sepak bola adalah gaya otot. Gambar yang ketiga Nggak kelihatan saya gambarnya. gambar yang ketiga orang memanah adalah gaya pegas. Gambar yang keempat Apa Gi? Lanjut. gaya gesekan dengan lantai. Gambar nomor 5 gaya gravitasi, buah yang jatuh dari atas. Nomor 6 gaya magnet. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah. Oke, kenapa? Ya, ini kan mendorong otak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Kalian sudah bisa mengerjakan tugas yang diberikan dan juga sudah berani untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang anak-anak karena barusan itu kan kalian majunya berkelompok gitu ya, kerjanya juga berkelompok. Sekarang ibu ingin tahu apakah kalian ini masing-masing sudah memahami pembelajaran hari ini. Ibu punya diorama jenis-jenis gaya. Silakan nanti kalian secara bergiliran. Di sini ibu sudah mempersiapkan gambar contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan konsep gaya. Ya. Sebelum memulainya sekarang ibu ingin menanyakan apa sih gaya? Tadi sudah dipresentasikan. Siapa yang mau menjawab? Saya Oke, Pak.
juga bisa berupa dorongan yang bisa membuat suatu benda itu bergerak dan juga berubah arah. Nah, sekarang kita bermain diorama ya. Oke, sekarang secara bergiliran mengambil gambar karena tinggal 5, jadi ambil 4. Silakan kalian letakkan termasuk ke gaya mana gitu ya. Sama mau Saya. semangat sekali. Rizky. 4, ambil 4. Oke, coba sini kali Rizky. Oke, terima kasih Rizky. Anak-anak, sekarang kita lihat pekerjaan dari Rizky. Di sini ada Gaya magnet. lepas. Bener ya, gaya magnet ya. Ya. Oke, ini lagi. Oh ini, Gaya listrik. bener kan? Benar. Oke, terus ini. Nah, Benar. pakai gaya apa? Oke, lanjut. Saya. Oke, Rara. 4, ambil 4. Boleh. Pakai apa itu? Oke, terima kasih Farah. Kita lihat hasil yang diperolehnya. Kita ambil kipas ya sama lampu, masuk ke gaya listrik. Benar kan? Benar. Oke, ambil ini lagi ya. Benarkah gaya Benar. gravitasi? Yang ini gaya apa? Benar. Oke, lanjut lagi. Saya. Gaya ubud. Ubud. Maju ubud. 4.
kasih Pipi. Oke teman-teman, kita lihat. Pipi ngambilin ya gambar memompa ban, tetap bermain ketapel, bermain trampolin dan bermain panah. Masuk ke gaya tugas semua. Benar kan? Benar. Dan terakhir nanti karena jatuh masuk ke gaya adaptasi. Benar kan? Oke, terima kasih anak-anak. Dari permainan tadi berarti Ibu sudah bisa menunjukkan kalian tuh sudah bisa memahami konsep apa itu gaya, kemudian jenis-jenis gaya itu apa saja, dan contoh aktivitas yang menggunakan gaya gitu ya. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya kerjas, gaya gesek, gaya gravitasi. Nah, sekarang anak-anak setelah Ibu ingin mengetahui kalian itu sudah paham apa belum gitu ya? Sudah mengetahui karena sudah paham apa yang dipelajari hari ini. Sekarang Ibu ingin mengetahui juga perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran tadi. Ya. Di sini Ibu punya apa ini? Foto. Ya, betul. Punya siapa ini? Punya kalian tentunya. Silakan secara bergiliran kalian ekspresikan perasaan kalian di sini. Ibu jelaskan dulu ini gambarnya apa ya? Nah, yang ini. Matahari sedih. Sedih. Yang terakhir. Kalian mau gini? Pipi tadi terakhir mau duluan. Kamu boleh. Oke, terima kasih Pipi. Berkenan. Lanjut. Eka orang. Tadi Lukman. Saya Bu. Kok barusan saya? Oke, berarti Eka juga senang. Lanjut. Senang Di? Senang? Oke, lanjut. Oke, marah-marah. Aku pun sedih dan yang terakhir. Oke, Lara juga senang. Lanjut. Puput senang juga. Yang bertiga kira-kira apa ya? Mau mewakili? Kenapa mereka harus sedih? Kita tidak masuk. Berarti kalau nggak masuk sedih ya, nggak bisa belajar bersama, nggak bisa bertemu teman-teman. Yang diharapkan butuh. Oke, sekarang anak-anak Ibu mempunyai sebuah video, silakan kalian simak. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Mengingatku dunia anak-anak seperti itu. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan melompat, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak.
tadi itu anaknya Rajin. secara fisik ya. Iya benar. Tapi dari video tadi meskipun tubuhnya seperti itu, Adul ini tetap apa? Semangat. Tetap semangat bersekolah untuk mengejar cita-cita. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Kita ini yang normal, kita harus bersyukur, jangan sampai kalah sama Adul. Adul ada seperti semangat berangkat pergi ke sekolah. Kalian sekarang sudah dipermudah, punya sepeda listrik, tidak jalan kaki lagi. Jadi Rizky jalan kaki tetap. Meskipun jalan kaki, Rizky juga tetap semangat untuk pergi sekolah. Tepuk tangan Rizky. Ya. Jadi Rizky sekarang cita-cita Rizky apa? Oh, jadi dokter. Tepuk tangan untuk Rizky. Rizky jadi nggak minder ya, meskipun Rizky nggak punya sepeda listrik, yang lain punya sepeda listrik. Gampang saja. Tetap semangat bersekolah meskipun jalan kaki. Nah, jadi kita jangan sampai kalah dengan si Adul. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk bersekolah, untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, itu pesan yang bisa kita ambil dari video barusan. Oke anak-anak, video barusan ini menandakan bahwa pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi